Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Susi di Boyolali. Mbak Susi menceritakan tentang suatu kejadian atau pengalaman. Mbak Susi sendiri nggak ngalamin ya, hanya dapat cerita itu dari tetangganya, bener-bener samping rumah gitu ya. Namanya Mbak Sri Mulyani atau biasa dipanggil itu Mbak Mul. Nah, Mbak Mul itu dulu, ini di tahun 80-an, menikah dengan seseorang, beda kampung. Nah, suaminya ini adalah seorang pekerja serabutan, boleh dibilang begitu ya. Banyak skill yang dimiliki oleh suaminya. Jadi, ini nggak diceritakan memang pekerjaannya itu apa. Nah, Mbak Mul waktu itu kondisinya lagi hamil. Sementara Mbak Mul sendiri ya tinggal di kampung dengan aktivitas seperti layaknya orang kampung pada umumnya gitu ya, berkebun dan sebagainya. Mbak Mul sendiri itu tinggal bersama dua orang tuanya, itu anak tunggal. Punya saudara tapi saudaranya itu pada meninggal. Nah, ini akhirnya tinggal Mbak Mul doang di situ satu-satunya. Ibunya sendiri itu masih giat ke kebun gitu, entah nyari rumput, buat ngasih makan kambing dan sebagainya. Sementara bapaknya itu kondisinya memang udah sakit, jadi matanya itu udah nggak bisa ngelihat. Ya sudah, awal-awal pernikahan saat udah hamil tersebut, suaminya pergi ke Surabaya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa mohon izin untuk iklan bawang gorengnya Wiji. Ayo buruan ngabisin stok bawang gorengnya Wijinya, bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia dan sebagainya, bisa WhatsApp langsung juga bisa gitu ya. Beberapa kawan-kawan kemarin juga udah sempat ada yang kirim ke Hong Kong juga lewat ekspedisi yang ada di sekitaran sini gitu ya. Kawan-kawan mungkin yang di luar negeri bisa coba. Terus itu aja, nggak usah lama-lama, nanti bisa cek di deskripsi video mengenai gimana cara mendapatkannya, gimana cara belinya, dan sebagainya. Itu aja, terima kasih. Baik, kita lanjut lagi ceritanya Mbak Mul tadi. Mbak Mul, suaminya pergi ke Surabaya, ditinggal sendiri di rumah gitu, hidup sama orang tuanya. Awal-awal itu yang namanya kiriman dan sebagainya kayak gitu ya, entah dititipin ke orang atau mungkin nggak tahu ya, zaman itu mungkin zamannya wesel atau apa ya, itu lancar lah boleh dibilang. Ada pokoknya dari suaminya, sesekali juga suaminya sebulan sekali itu pulang, itu bawa uang atau apa. Nah, belakangan suaminya udah sekitar 2 bulan itu nggak pernah pulang. Ya otomatis uangnya itu tadi juga ikut nggak pulang, berharap sih dapat kiriman dititipin atau apa gitu ya. Ini tuh nggak ada. Nah, Mbak Mul kan bingung, ditanya sama emaknya, "Mul, kamu udah dapat kiriman belum dari si Warto?" gitu. "Wah, belum Bu, bulan ini belum dapat." Akhirnya sampai 2 bulan itu benar-benar nggak dapat. Nah, Mbak Mul sendiri kan ada yang namanya kebutuhan. Sementara ibunya itu kan udah tua, memang masih bekerja, ngarit, nyari rumput, nyari tanaman buat ngasih makan kambing. Biasanya dapatnya itu dari jual kambing, kayak gitu, nanti sebagian buat makan, sebagian buat bibit lagi, kambing kecil atau gimana. Ini karena memang persediaan itu udah menipis gitu ya. Sampai akhirnya Mbak Mul pun harus bekerja. Ya sudah, aku ndak apa-apa, aku lagi hamil begini, waktu itu dapat sekitar 6 bulan. Udahlah, ndak apa-apa, pekerjaan apapun tak lakuin, termasuk pergi ke sawah sana, bantu-bantu sebisanya mungkin yang nggak terlalu berat. Dan dari situ dapat ada uang, dipakai sama Mbak Mul ya buat makan keseharian semacam itu. Sampai suatu hari itu ada sebuah kejadian
Jadi hari itu suasana di rumah itu benar-benar gerah. Apalagi Mbak Mul itu lagi hamil gitu, itu kayak keringetan, terus badan jadi lepek, lengket, itu ndak betah akhirnya. Nah, di sana Mbak Mul belum terlalu malam ya, baru sekitar jam 7 gitu. Jam 7 malam di rumahnya Mbak Mul itu juga belum dipasangi listrik tahun 80-an waktu itu. Akhirnya apa? Karena gerah banget, aduh aku gerah banget kayak gini, tapi mau mandi nanti gimana ya, kedinginan atau enggak gitu kan. Akhirnya, udahlah, aku coba masak air aja deh, coba masak air. Akhirnya Mbak Mul pun ya yang penting agak sedikit anget airnya gitu ya, enggak dari bak kamar mandi itu rasanya biasanya tuh langsung dingin banget. Akhirnya Mbak Mul pun ke belakang sana. Ke belakang nyalain tungku. Belum punya kompor, masih pakai tungku. Nah, saat lagi mau nyalain tungku tadi, nyari kayu bakar di sana. Kayu bakar yang di bawah habis. Itu di bagian atas disanggak pakai bambu, biasanya ada di sana, disimpannya di situ. Pas ke atas, loh, habis semua ternyata. Oh, masih ada, tapi di belakang rumah. Mbak Mul malam itu pun buka pintu belakang mau ngambil kayu bakar tadi. Begitu pintu dibuka, di depannya di sana itu ada satu sosok hitam gede buluan, mungkin mirip kayak sosok genderuwo atau apa, berdiri jaraknya mungkin sekitaran 5 meter dari pintu belakang rumahnya Mbak Mul. Itu apa ya? Itu pohon apa? Ternyata dia bergeser ke samping. Kok gitu, ada suara menggeram. Mbak Mul pun langsung tutup pintunya, grup. Si emaknya itu keluar, dia tuh habis sholat maghrib, itu keluar. Dibilangin, diomelin si Mbak Mulnya. Kamu itu ndak boleh, kamu mau kemana malam-malam begini ke belakang? Mak, aku itu gerah banget, mak. Aku pengen mandi. Lah, kamu itu satu. Kalau lagi hamil begini, ndak boleh ke belakang-belakang sana, kata emaknya. Itu masih pakai mukenah ya. Nggak boleh ke belakang-belakang sana. Yang kedua, nggak boleh mandi malam-malam begini, kata si emak. Udah, mandinya tuh besok pagi aja, kata si emak begitu. Mbak Mul pun, oh iya mak. Mak, itu tadi di belakang. Udah, nggak usah diurusin, masuk. Masuklah si Mbak Mul ke kamar. Di situ dibilangin lagi sama si emaknya, bapaknya datang, ada apa? Cuma nanya begitu doang. Oh, nggak apa-apa pak. Ibunya jawabnya simple gitu ya. Nah, nih dengerin. Kalau orang lagi hamil, ini kata orang-orang dulu, kata si emaknya, itu tuh banyak yang suka, baunya itu wangi. Kamu jangan keluar malam-malam kayak gitu, nanti kalau gitu kan, diomelin. Mbak Mul pun akhirnya cuma bilang, iya mak, begitu doang kan. Sudah, malam itu pun selesai. Cuman Mbak Mul juga kepikiran, itu apa ya tadi di belakang ya, kok gede banget kayak gitu. Apa itu yang namanya genderuwo atau apa? Aku sendiri seumur hidup nyampe umur segini, itu belum pernah melihat yang namanya genderuwo atau apa. Cerita-cerita sering dengar, tapi wujud aslinya seperti apa itu tidak pernah sekalipun melihat. Baru malam itu, apakah itu benar yang namanya genderuwo atau bukan? Udah kan? Akhirnya malam itu Mbak Mul pun nggak jadi mandi, dia pun tertidur. Nah, saat lagi tertidur tadi, Mbak Mul itu bangun, bener-bener badan itu rasanya itu nggak enak banget lah pokoknya. Ini kenapa ya badanku kok nggak enak banget kayak gini? Rasa-rasanya tuh pengen mandi banget. Ini udah pagi kali ya, jam 2 pagi. Jam 3 pagi. Mbak Mul itu pun akhirnya memutuskan untuk duduk, udah nggak bisa tidur lagi. Dia pun, aku mandi aja apa kali ya, jam sini udah pagi kali, udah boleh kali ya. Udahlah, aku ke belakang. Akhirnya hari itu pun ke belakang Mbak Mul, sebenarnya ingat dengan omongan ibunya yang nggak boleh keluar-keluar gitu ya. Cuman pikirnya Mbak Mul, ini udah pagi, bentar lagi juga subuh, pikir. Dia pun keluar ke belakang sana. Lagi-lagi, ya aku mau mandi, di luar itu pasti dingin, aku harus masak air nih.
Kan tadi belum sempat ngambil kayu bakar ya. Akhirnya Mbak Mul pun keluar lagi. Keluar ke sana celongak-celongok, nggak ada apa-apa di situ ya, cuman adanya gelap begitu doang. Begitu keluar mau ambil kayu bakar, ini kambing itu bergerak-gerak dan mengeluarkan suara, seolah-olah itu kayak kambing yang lapar atau apa. Oh iya, kambing udah dikasih makan belum ya? Diambilin lah rumput di sana sama Mbak Mul, ditaruh di situ. Cuman anehnya, kambing-kambing tadi itu mereka pada mundur. Cuman ada satu yang mau makan, sisanya dikasih makanan malah pada mundur ke sana. Loh, ini kambing kenapa kok aneh seperti ini? Mbak Mul pun tengok begitu kan. Sampai akhirnya ada suara brak, itu kenceng banget dari arah atap kamar mandi. Jadi saat mau ke kamar mandi itu memang harus keluar pintu belakang, baru masuk pintu kamar mandi. Kesananya itu kelihatan kebun-kebun gitu. Sebelah kanan sini ada kandang itu tadi kambing. Nah, ini ada bunyi brak kenceng banget itu di atapnya kamar mandi. Mbak Mul pun apa ya itu ya? Itu belum ngelihat apapun dan udahlah aku ambil kayu bakar terus aku mau masak dulu. Nah, saat Mbak Mul masuk ke dalam di situ kaget bukan main gara-gara apa melihat ada sosok putih mirip kayak pocong. Itu keluar jalan dari arah dalam menuju ke arahnya Mbak Mul. Mbak Mul kan kaget, kan gelap di situ, listrik kan belum ada. Gelap, ya remang-remang semacam itulah. Ini ada yang jalan mendekat, udah dek, udah kaget banget. Ternyata siapa? Itu ibunya. Ibunya itu masih pakai mukena malam-malam. Bangun ke sana. Mul, kamu itu ya udah dibilangin gitu, kamu udah dibilangin jangan keluar malam-malam, jangan keluar malam-malam. Ayo cepat masuk. Bu, tapi aku badanku nggak enak banget kayak gini, Bu, gatel-gatel gimana? Udah pokoknya masuk, nggak ada acara begitu. Kalau mau mandi nanti kalau udah terang, kata ibunya. Ayo buruan masuk. Akhirnya dibawa masuk lagi. Nah, saat dibawa masuk lagi, ibu belum tidur, ditanya itu kan. Ibu gimana ya? Ibu itu sebenarnya beberapa hari ini tuh nggak tidur. Ibu sholat malam. Tumben Bu, kata si Mbak Mulnya. Ya nggak tumben, sebelumnya juga sering. Cuman belakangan ini lagi sering. Ini, oh ya ditanya, kenapa Bu? Emang kenapa Bu? Nggak tahu. Perasaan ibu tuh lagi nggak enak. Makanya ibu tadi itu bunyi apa keras banget di belakang, brak. Ibu langsung ke belakang. Ternyata kamu di situ, kamu jatuh atau gimana? Enggak Bu, aku ndak jatuh Bu. Itu suara brak itu dari arah atap kamar mandi di situ. Aku ndak tahu apa yang terjadi itu apaan, aku juga nggak ngerti. Mul. Ibu itu lagi punya firasat ndak enak katanya. Bu, firasat apaan Bu? Apa yang terjadi? Kamu kan udah lama ya nggak dikirimin sama Warto. Yang kedua ya itu tadi, Warto juga ndak pulang. Gak tahu perasaan ibu tuh dapat mimpi entah apa gitu. Ada sesuatu yang buruk terjadi sama suamimu nak gitu. Bu, kok begitu Bu? Ya nggak tahu, ini ibu ngomongin aja, makanya ibu minta petunjuk. Ibu berdoa supaya suamimu tuh diberi keselamatan di sana supaya ya ndak terjadi apa-apa, kata ibunya. Bu, aku kok jadi takut ya Bu ya. Iya makanya, termasuk ini loh, kemarin kamu kan itu di belakang digangguin sama genderuwo, kata si ibunya. Gak ada di sini genderuwo, tumben-tumbenan ibu dari dulu puluhan tahun hidup di sini tuh gak pernah ngelihat seperti itu. Cuman kok kemarin ada ya gitu ya. Nah di situ terus tadi ada bunyi brak, itu sesuatu yang gak baik juga, kata si ibunya. Makanya kamu ya tolong ya kamu jaga diri nak, kata si ibu. Iya Bu, aku janji. Ya kamu tahan dulu, yang namanya mandi itu ada aturannya gitu ya. Mandi jam segini boleh kalau kamu lagi nggak hamil, tapi karena kamu lagi hamil yuk ditahan lah mandinya nanti kalau udah terang. Iya Bu. Akhirnya sudah seperti itu. Ngomong lagi ibunya, sama ini kalau sore itu mandinya jangan kesorean, jam 3 maksimal, kata si ibu. Jangan sebelum asar kamu itu udah harus mandi. Iya Bu. Mbak Mul sendiri itu
ya mau gimana lagi, cuman malam itu memang diiyain aja deh. Nggak terlalu nyambung dengan apa yang diomongin sama ibunya, dan nggak terlalu yakin dengan apa yang terjadi dengan suaminya gitu. Semoga sih enggak lah, semoga enggak ibu, semoga itu cuman perasaan ibu aja. Ya sudah, akhirnya apa, malam itu ditemenin lah si Mbak Mul tadi sama ibunya. Udah kamu tidur, kamu tidur. Loh ibu ndak tidur? Enggak ibu, nanti aja tidurnya. Ibu udah nggak bisa tidur lagi. Oh ya sudah bu, akhirnya Mbak Mul pun istirahat begini, ngantuk, dan rasa nyaman itu muncul lagi. Sebelumnya kan rasanya nggak nyaman, nggak karuan lah, badan itu nggak enak, badan pada pegel, pada gatel, lengket. Ini tuh kembali nyaman, rasanya tuh hawa itu dingin, sejuk, dan Mbak Mul pun tertidur. Bangun subuh, aktivitas seperti biasa, masak air dan sebagainya. Akhirnya Mbak Mul pun mandi. Mandi itu nikmat banget gitu ya. Nah, siang sore harinya itu maknya udah pulang, ibunya udah pulang, itu bilang, sana kalau mau mandi sana. Iya bu, sebentar lagi gitu kan. Sebentar mungkin ibunya juga lupa atau apa. Udah kelewat sampai jam 5 sore. Baru mau mandi waktu itu. Duh, kamu kok jam segini baru mau mandi, kata si ibunya. Aku lupa bu gitu. Kamu itu dasar gitu ya. Udah dibilangin sama ibu. Ya udah cepetan sana mandi, cepetan sana mandi. Akhirnya ke belakang sana ditemenin sama ibunya. Jadi ada satu kepercayaan di keluarganya Mbak Mul, atau mungkin di warga sekitar, atau mungkin di daerah kawan-kawan juga. Kalau misal orang lagi hamil, mandinya itu jangan dibuka semuanya, tapi dikasih entah sarung, pakai kemben lah kayak gitu ya. Jadi nggak bener-bener kebuka. Di situ memang Mbak Mul itu ngerasa, ini ibunya kan di luar gitu ya. Mbak Mul berada di dalam kamar mandi yang lumayan cukup rapat sebenarnya. Atapnya itu ada yang semalam bunyi brak gitu. Itu ada. Mbak Mul pun sempat ngelihat ke atap, nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa, itu masih pakai genteng ya. Itu nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa. Cuman Mbak Mul itu mandi itu ngerasa nggak nyaman. Kayak seolah-olah itu ada yang ngelihatin, seolah-olah ada yang nggak tahu lah, ada yang bergerak gitu. Tapi pas dilihat itu ndak ada, maksudnya di celah-celah antara genteng sama tembok gitu. Itu kayak ada yang lihat di angin-angin atau apa, kayak ada yang ngintipin. Tapi pas dilihat itu ndak ada. Di luar, ibunya itu baca-baca doa terus di sana, kedengeran sampai dalam. Nungguin, bener-bener nungguin di situ sambil berdiri, sambil baca-baca doa. Mbak Mul pun akhirnya gebyar mandi kan. Nah, begitu mandi, udah selesai nih keluar dari pintu kamar mandi. Tiba-tiba, ini hari kan udah mulai lumayan cukup gelap ya, sekitar jam 5:30 sore. Dari arah semak-semak di belakang, itu cepet banget sepintas. Mbak Mul sama ibunya sama-sama ngelihat kayak ada kaki gede banget keluar dari arah situ, jelep. Itu menuju ke arah kamar mandi. Mbak Mul diem aja bengong, bu itu apa? Langsung ditarik sama ibunya. Buruan cepet masuk. Ini ditarik-tarik sama ibunya. Akhirnya Mbak Mul pun masuk ke dalam sana. Nah begitu masuk ke dalam sana, ini bapaknya yang nggak bisa ngelihat, tiba-tiba kayak gitu, begini, ada apa nanya, pegangan gitu ya, pegangan apa namanya, dinding rumah tersebut ke area belakang. Pak, udah pak, nggak usah ke belakang, tapi bapaknya tetap ke belakang sana dengan susah payah. Nah di situ bapaknya itu ngomong, wes, lu katanya, pergi sana, jangan di sini, pergi, awas kalau nggak mau pergi. Bapaknya itu ngomel-ngomel sendiri. Mbak Mul pun ngomong, bu, bapak kenapa itu ya? Sudah nggak usah diurusin. Ibunya cuman simpel begitu jawabnya, udah nggak usah diurusin. Sana pergi, awas nggak pergi. Sampai bapaknya itu kayak mukul-mukul sesuatu di sana, yang bikin kambingnya itu agak sedikit takut. Jadi bunyi gerubak-gerubak, kambing yang resah gitu ya. Itu semacam itu. Dibrak sampai akhirnya maghrib pun tiba. Begitu maghrib tiba, ada suara azan. Bapaknya Mbak Mul pun masuk ke dalam rumah. Pak, gitu kan, ditanya sama ibunya, ada apa sih pak, sampean di belakang itu berisik banget. Ya itu ada yang gangguin, yang gak biasanya di sini. Sepertinya ada tamu, kata si bapak. Loh, Mbak Mul pun, loh bapak emang tahu pak? Ya bapak tahu.
Tapi Bapak kan nggak bisa lihat, kata si Mbak Mul ya. Ya emang tahu harus ngelihat, Bapak itu bisa ngerasain ada yang nggak beres di rumah ini. Itu kurang ajar si Warto. Ngomongnya begitu. Hah? Kurang ajar Warto gitu. Emang kenapa Mas Warto, Pak? Wis pokoknya nggak bener itu orang. Orang di sana itu di Surabaya itu nggak bener. Asem gitu. Kata si bapaknya. Mbak Mul di situ bingung, tapi ibunya udah. Bapakmu kan biasa kayak gitu. Gak usah didengerin, kata si ibu. Iya bu. Tapi hal itu tetap dipikirin sama Mbak Mul. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kok Bapak ngomong seperti itu? Aku beranggapan dari omongannya ibu, Mas Warto itu terjadi apa-apa. Jadi Mas Warto itu korbannya, tapi omongannya Bapak seolah-olah Mas Warto itu adalah pelakunya. Ini tuh yang bener yang mana? Kok Mas Warto dibilang kurang ajar? Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Kepikiran terus sampai lumayan cukup malam, mungkin antara jam 9 jam 10 malam, ditemenin terus sama ibunya. Ibunya itu sudah pokoknya kamu tak temenin, kalau malam itu tak temenin. Emang kenapa sih Bu? Ada yang gak beres seperti yang dibilang sama bapakmu. Loh ibu katanya ini. Wes sudah, gak usah dibahas, kata ibunya. Udah kamu tidur. Jam 9 malam itu ada bunyi pintu dibuka di kamar sebelah, di kamar ibunya. Ternyata bapaknya itu keluar menuju ke arah pintu depan. Nah di situ bapaknya itu marah-marah, bilang, kamu ya, kalian itu kurang ajar, ngapain datang ke sini gitu. Arab golek opo, katanya gitu. Mau nyari apa? Arab golek masalah gitu. Ayo Rene. Mau golek masalah, mau nyari masalah, ayo sini. Itu udah begitu ribut, plus apa? Mbak Mul kan nggak berani. Pertama, Bu itu bapak kenapa? Udah biarin aja, kata si ibunya. Udah, kamu nggak usah kemana-mana, kamu di sini aja. Kamu di sini, jangan keluar kamar. Ditemenin sama ibu. Bapaknya di luaran sana itu makin rame. Kayak nggak cuman satu orang doang. Ya memang ada omongan-omongan gitu ya. Ada suara-suara, tapi memang nggak jelas. Yang jelas itu cuman suara bapaknya Mbak Mul yang misuh-misuh atau marah-marah gitu. Itu seperti itu sampai lama lah gitu ya. Kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah itu bapaknya itu masuk, pintu depan ditutup, grep, menuju ke kamarnya Mbak Mul. Di sana Mbak Mul ya masih duduk sama ibunya. Mbak Mul itu duduk selonjoran, ibunya itu duduk tapi kakinya ke arah bawah sana, lagi mijitin kakinya Mbak Mul. Gantian nanti tangan ibunya dipijitin. Nah di situ bapaknya masuk. Pak, ada apa Pak? Itu kurang ajar si Warto katanya. Lu lagi nyebut nama Mas Warto. Pak, Mas Warto itu kenapa? Ya mbuh aku ndak tahu, cuman ini tuh gara-gara Warto, katanya begitu. Semua ini tuh gara-gara Warto, gara-gara suamimu itu kurang ajar ini. Emang cari masalah aja, kata si bapaknya. Pak, apa yang kok bapak ngomongnya Warto-Warto terus Pak? Emang Mas Warto kenapa sebenarnya gitu? Ditanya begitu ya bapaknya memang nggak bisa jawab, cuman ditutup. Udah, paling nggak tahu besok, nggak tahu lusa, paling juga balik ke sini. Nanti kalau balik ke sini kamu tanyain gitu, tanyain sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya terjadi di sana, kata si bapak. Mbak Mul pun jadi pikirannya makin nggak enak, ada apa ya sebenarnya, kok aku makin takut. Malam itu bapaknya pun balik lagi ke kamar. Udah malam itu tenang keadaan sekitar. Pikirannya Mbak Mul itu melayang kemana-mana. Ada apa dengan suamiku? Apakah suamiku baik-baik aja gitu ya? Sampai bener keesokan harinya, tapi udah mulai siang ya, udah sore gitu. Sore ada tamu dan ternyata itu Mas Warto. Mas Warto pulang. Mbak Mul pun kaget, Mas kok kamu pulang? Tapi kondisinya Mas Warto itu udah beda, badannya itu terlihat kurus dan rambutnya itu agak sedikit gondrong. Pulang nggak bawa uang, nggak bawa apa. Ke situ minta maaf, Mul. Mas minta maaf ya, Mas pulang nggak bawa uang, nggak bawa apa. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Nah setelah itu langsung bapaknya tuh nanya, Tok, kamu nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Apa yang sebenarnya terjadi? Ditanya begitu, didedes gitu ya. Akhirnya Mas Warto pun cerita, iya Pak, Mul, aku minta maaf. Aku kemarin di sana, aku bener-bener nggak tahu. Aku itu kayak kegoda sama
tukang rujak katanya. Ada seorang perempuan, itu adalah ya seorang tukang rujak, dia adalah seorang janda, dan aku kegoda, cuman waktu itu ya nggak tahulah, kata si ini ya, kata si Mas Warto nggak tahu, dan aku akhirnya gara-gara kepikiran, oh iya aku itu udah punya istri, udah punya anak, kata si Mas Wartonya. Jadi aku ngomong sama teman-temanku, ya diingetin juga sama mereka, sama mandorku juga, Tok, kamu itu nggak usah macam-macam, Tok, kamu itu nggak bener loh, Tok, itu bukan hawamu, itu bukan kamu yang sebenarnya, kamu itu kena sesuatu, kamu udah punya istri, udah punya anak gitu kan, meskipun anak kamu belum lahir, tapi ingat itu, istrimu nungguin di sana. Dari situlah aku nyadar, sana bilang gitu, putusin katanya begitu. Akhirnya aku pun datang ke rumah itu perempuan tadi, aku ngomong baik-baik, maaf ya, bukannya gimana-gimana, cuman ya aku mau jujur, aku udah punya istri, udah punya anak, begini. Si pihak itu, si perempuan tadi sama keluarganya itu marah, bahkan apa, orang tuanya itu bilang, jadi kamu kayak gitu ya, kurang ajar ya, main tinggalin aja gitu, awas ya, nanti awas istri sama anakmu tak matiin, kata si itu, kata si bapaknya, kok ngomong seperti itu. Dan semenjak hari itu aku itu sakit, mulai sakit, kata si Mas Warto. Aku sakit, ya aku di sana hidup ditampung sama temenku, aku kerja nggak bisa, aku mau pulang juga nggak ada ongkos. Akhirnya ya ini aku diongkosin sama mandorku, aku bisa pulang ke sini. Nah begitu udah pulang kayak gitu, nah kayak gitu kan, berarti itu yang kemarin-kemarin itu kirimannya si itu. Oh bapaknya lainnya Mas Warto, ya yes, pokoknya sama, kata si bapaknya, nyambung, kata bapaknya itu seperti. Akhirnya apa, bapaknya malam itu ngambil kayak nyumut tanah di sekitaran halaman rumah mereka itu, diambil cumut, Warto sini, Mas Wartonya dipanggil, ini kamu bawa pulang ke Surabaya sana, buang pokoknya di Surabaya. Pak, aku buat ongkos ke sini aja nggak punya ongkos, apalagi buat ke Surabaya gitu. Akhirnya, iya Pak, jangan yang aneh-aneh, kata ibunya Mbak Mul ya. Akhirnya apa? Yo wis kalau kayak gitu, sana buang ke kali. Buang ke kali, kamu niatin, aku mau buang. Dari tanah balik ke tanah, dari Surabaya balik ke Surabaya. Udah niatin itu aja, semua yang kebawa ke sini tak buang, balikin lagi ke sana ke Surabaya. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya Mas Warto pun ke sana menuju ke kali. Dilemparlah tanah tersebut di sana, sambil itu diniatkan kayak gitu. Akhirnya Mas Warto pun pulang, alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Yang namanya sosok teror sebelumnya itu udah ndak ada. Mas Warto pun penyembuhan di rumah, dan sama bapaknya, udahlah lain kali ndak usah nyari kerjaan yang jauh-jauh, di sini aja biar kamu bisa ketemu istrimu, biar nanti kamu bisa ngelihat istrimu melahirkan, anakmu juga ngelihat bapaknya, katanya. Nggak usah yang jauh-jauh, di sini aja, deket-deket sini aja. Iya Pak, nggak jauh-jauh Pak. Akhirnya ya seperti itu Mas Warto, semenjak kejadian tadi, dia memang, akhirnya udahlah, aku apapun tak kerjakan, selama masih berada di kampung, selama setiap hari, aku itu masih bisa pulang, kata Mas Warto. Akhirnya sudah dilakukan sampai anaknya Mbak Mul lahir, semuanya itu baik-baik aja. Sosok-sosok selama itu ya, sore apa namanya, cara mandinya Mbak Mul pun itu udah mulai diubah, nurutin ibunya, mandi sebelum asar, nggak pernah pantang mandi malam dan sebagainya gitu. Pokoknya diturutin apa yang dibilang sama ibunya. Mas Warto pun nurut syarat dari bapaknya, udah kerja di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Dan alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja, lancar-lancar aja, tanpa gangguan apapun. Ya itulah satu cerita dari siapa tadi ya, di Boyolali gitu, tetangganya Mbak Mul, kok Mbak Susi gitu, Mbak Susi di Boyolali. Terima kasih banyak ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks, Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Juga kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Mungkin sederhana tapi sangat berharga buat kami. Itu aja.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.